Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Nur Aini dengan NPM 222201112 dari Prodi S1 Keperawatan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada dalam sel dan menjelaskan bagaimana proses adaptasi yang terjadi pada sel. Baik, di sini ada bagian-bagian sel. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari sel. Yang kedua ada sentriol. Sentriol sebagai pembelahan sel dalam bentuk benang-benang spindel dan membentuk silia dan flagela. Yang ketiga ada mikrotubulus. Yang keempat ada peroksisom. Peroksisom berfungsi untuk menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Yang kelima ada sitoskeleton. Yang keenam ada endosom. Endosom yaitu organel sementara yang terikat membran yang berfungsi menelan hal-hal yang berada di luar sel. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria adalah pusat pembangkit tenaga bagi sel karena mitokondria menghasilkan sebagian besar energi yang diperlukan untuk melakukan fungsi sel. Yang keenam ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Yang ke-9 ada badan Golgi. Yang ke-10 ada ribosom bebas. Ribosom bebas berfungsi sebagai tempat untuk sintetis protein yang difungsikan di dalam sitosol. Yang ke-11 ada retikulum endoplasma kasar, berfungsi untuk mensintesis protein dan lemak. Yang ke-12 ada nukleolus, berfungsi untuk mengumpulkan dan transkripsi RNA khususnya asam nukleat ribosom. Yang ke-13 ada nukleus, adalah organel inti dan terbesar dalam sel, berfungsi untuk mengatur dan mengontrol sebagian aktivitas sel seperti membawa informasi genetik yang diturunkan ke generasi berikutnya. Dan yang terakhir ada retikulum endoplasma halus, yaitu tempat pengemasan hasil sintetis protein dan lemak yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar dan kemudian dialirkan ke kompleks Golgi. Adapun proses adaptasi yang terjadi pada sel pada gambar pertama adalah adaptasi sel yang terjadi pada gambar pertama adalah atrofi. Contoh kasus penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi tersebut adalah atrofi otot kaki pada orang yang lumpuh, atrofi otot dan lemak pada orang yang kelaparan. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena iskemia disuse jarang digunakan, berkurangnya beban kerja sel dan kurang gizi dan kurang nutrisi. Yang kedua, adaptasi sel yang terjadi pada gambar kedua adalah hipertrofi. Contoh kasus penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah peningkatan massa otot pada atlet atau binaraga, peningkatan massa otot epidermitas pada pekerja keras, dan pembesaran jantung atau patologis. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena pembesaran jaringan atau akibat peningkatan ukuran sel. Yang gambar ketiga, adapun sel yang terjadi pada gambar ketiga adalah hiperplasi. Contoh kasus penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti pada gambar adalah hiperplasi endometrium karena obat-obatan, hiperplasi tiroid, hiperplasi epidermis kulit, atau penebalan kulit karena cedera. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena bertambahnya jumlah sel atau sel mengadakan proliferasi siklus pembelahan sel akibat beban kerja yang bertambah, sel lebih banyak dalam ukuran yang normal. Yang keempat, adaptasi sel yang terjadi pada gambar keempat adalah displasia. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah kanker serviks. Kenapa bisa sel mengalami proses adaptasi tersebut? Karena hilangnya keragaman sel secara individu dan juga hilangnya orientasi susunan sel-sel tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.